Okarun terlihat bengong dan mematung. Sebenarnya dia juga bingung harus bersikap bagaimana di hadapan Momo. Tapi situasi ini malah dimanfaatkan Miko dan Muko untuk menjahili Momo. Momo pun terpaksa memendam amarahnya demi memberikan pelayanan terbaik pada para pelanggan. Gadis itu mengikuti semua aturan yang sudah ditetapkan di tempat kerjanya. Namun demikian, dia akan meledakkan amarahnya setelah pulang kerja nanti. Momo merasa dijebak karena sebelumnya Muko berkata bahwa dia akan bekerja di restoran. Dia pun mengusir kedua sahabatnya itu agar segera pulang. Miko dan Muko benar-benar puas membuli Momo. Mereka cukup senang bisa melihat sisi lain Momo yang begitu imut. Keduanya lantas berpamitan pulang dan memberikan semangat agar Momo tidak mudah menyerah. Tak lupa Miko dan Muko juga mengajak Okarun pulang. Tapi si Okarun tidak mau dan ingin tinggal sejenak untuk menemani Momo. Setelah mengetahui kalau Momo pulang jam 10 malam, dengan mantap Okarun akan menunggu gadis itu. Walau Momo tidak mau ditunggu, tapi Okarun tetap memaksa. Pemuda itu merasa khawatir jika membiarkan Momo pulang sendirian malam-malam. Momo berusaha kuat dan meminta Okarun segera pulang. Di sini Okarun akhirnya mundur dan kembali. Di balik ketegarannya, sepertinya Momo cukup gelisah melihat kepergian Okarun. Dia pun kembali bekerja walau hatinya kurang nyaman. Saat ini waktu menunjukkan pukul 5:30 petang. Momo terus berusaha menyemangati dirinya sendiri agar bisa bekerja dengan maksimal. Tapi waktu seakan berjalan sangat amat lambat. Momo terus bekerja dan melayani para tamu dengan ramah. Semua pelanggan pun bisa dilayani dengan baik. Walau pekerjaan ini terasa sangat membosankan, tapi Momo berusaha berjuang hingga pukul 10 malam. Pada akhirnya gadis itu bisa menyelesaikan tugasnya dan pamitan pulang. Di luar terlihat banyak lampu gemerlapan yang indah. Namun demikian, situasinya saat ini cukup terbilang sepi. Gadis itu pun tidak mengharapkan apa-apa dan ingin pulang saja. Tapi tanpa disangka, Okarun kembali untuk menemani Momo pulang bersama-sama. Jelas saja Momo sangat kaget dan bertanya mengapa Okarun bersikap demikian. Padahal sebelumnya pemuda itu berkata bahwa dia pulang duluan. Lagi-lagi Okarun menyampaikan bahwa akan sangat berbahaya jika seorang gadis pulang sendirian saat larut malam begini. Momo lantas menggenggam tangan Okarun. Bukan karena alasan lain, kondisi malam ini udaranya memang begitu dingin. Tentu saja situasi ini membuat Okarun kaget dan makin kebingungan. Di sisi lain, Aira melihat Jiji berlatih mengendalikan ki sambil minum es boba. Hebatnya, hanya dalam waktu singkat Jiji berhasil menguasai teknik pengendalian roh. Proses belajar yang super cepat ini membuat Seiko mengakui kehebatan Jiji. Tanpa basa-basi, wanita itu akan melakukan percobaan ekstrim pada Jiji. Hal ini dilakukan agar bisa mengukur sejauh apa teknik pengendalian Jiji. Tapi sebelum itu, Seiko meminta Manjiro untuk menyiapkan air panas. Setelah semuanya siap, Seiko lantas menumpahkan setetes soyu pada tangannya Jiji. Detik itu juga tangan Jiji bergejolak parah karena Evil Eye berusaha keluar. Evil Eye terus memaksa, namun Jiji menolak dan berusaha mempertahankan diri. Hebatnya, pemuda itu berhasil menahan Evil Eye dengan sukses. Kondisi ini membuat Manjiro sangat terpana. Sementara Seiko menilai kalau Jiji adalah pemuda dengan kejeniusan 100%. Walau Evil Eye bisa ditahan, tapi Seiko meminta Jiji tidak lengah. Air dengan suhu biasa memang bisa ditahan, tapi kalau air dingin pasti beda urusan. Sesaat kemudian Momo dan Okarun pulang ke rumah. Seiko nampak kesal karena Momo pulang terlambat. Tapi Momo tidak mendengarkan, dan dia malah meminum secangkir air panas karena sangat kedinginan. Jiji pun beranjak untuk pamer kemampuan barunya pada Momo. Sementara itu Aira cemburu melihat Momo bersama Okarun. Ketika Jiji dan Aira maju, keduanya pun bertabrakan hingga membuat es boba Aira terlempar ke muka Jiji. Jelas saja semuanya waspada dan segera menyiramkan air panas secara bersamaan pada Jiji. Sayangnya hal itu tidak berguna, karena Evil Eye sudah bangkit dan mengunci dirinya di dalam penjara roh.
Dikarenakan tangan Momo terlalu dekat dengan penjara roh, dia pun langsung terkunci bersama dengan Evil Eye. Okarun pun histeris dan berusaha mengalihkan perhatian Evil Eye agar menjauhi Momo. Sayangnya Evil Eye tidak peduli, hingga Okarun sangat amat marah dan berubah menjadi mode yokai. Seiko sendiri tidak bisa mengeksekusi penghalangnya karena si Evil Eye sudah sangat kebal. Momo lantas menghempaskan Evil Eye karena yokai itu hendak menghantamnya. Tapi usaha Momo seakan tidak ada gunanya. Apalagi Evil Eye bisa menyempitkan rumah roh hingga mendekati gadis itu. Evil Eye pun mencekik Momo dengan kuat. Semuanya pun nampak tegang namun tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa disangka Momo menyemburkan air panas di muka Evil Eye. Ternyata sebelumnya Momo masih belum menenggak air panas. Jiji yang telah sadar langsung melepaskan Momo dan segera meminta maaf. Tapi Jiji langsung didorong mundur oleh Okarun. Saking khawatirnya pada Momo, Okarun tidak sadar telah melakukan tindakan pendorongan itu pada Jiji. Jiji pun sadar diri dan diam saja. Dia mengerti kalau nyatanya Okarun sangat memperdulikan Momo. Seiko lantas memberikan sebuah handuk untuk Jiji. Wanita itu meminta Jiji bersabar karena ini bukanlah kesalahannya. Kendati demikian, Jiji tetap merasa bersalah, apalagi setelah dia melihat luka bakar di tangan Seiko. Malam itu Aira meminta maaf pada Momo karena tadi menyebabkan masalah besar. Momo tidak ada masalah sama sekali, apalagi hal tersebut bukanlah kesengajaan. Pun demikian, Aira benar-benar memohon maaf. Gadis itu berjanji ke depannya akan lebih berhati-hati. Sementara itu di ruangan lain, Okarun dan Jiji terlihat lebih banyak diam. Untuk menanggulangi hal buruk ke depannya, Okarun berjanji pada dirinya sendiri untuk berlatih dan menjadi semakin kuat. Pada keesokan siangnya, Okarun mengunjungi Piniwini di sebuah peternakan sapi. Pini terlihat bahagia dan mencintai pekerjaannya. Okarun pun sangat kagum dengan kemampuan Pini yang bisa mengubah wujudnya menyerupai manusia. Bagaimana tidak, jika berbentuk alien tentu saja Pini akan menimbulkan berbagai masalah. Alien itu pun bertanya tentang keperluan Okarun menemuinya. Sambil berlutut, Okarun memohon agar Pini mengangkatnya jadi murid. Okarun berharap agar Pini mengajarinya cara meninju. Tapi Pini langsung menolaknya. Apalagi kekerasan itu bukanlah hal yang baik. Pini lantas meminta Okarun membantunya memindahkan banyak sak material karung ke lokasi lain. Tentu saja Okarun segera membantu dengan harapan dijadikan murid. Namun harapan pemuda itu sirna karena Pini tetap tidak mau mengajarinya. Okarun pun kembali pulang ke rumahnya Seiko dalam keadaan kepayahan. Sesampainya di rumah, kondisi hubungan Jiji dan Okarun masih saja terlihat kaku. Seiko sepertinya memahami mengapa situasi jadi serumit ini. Malam itu Manjiro menemui Seiko di luar rumah. Manjiro benar-benar tidak bisa membiarkan Evil Eye berbuat lebih buruk lagi. Masalah sebelumnya merupakan hal yang begitu mengerikan baginya. Manjiro mengingatkan pada Seiko bahwa sedari awal tinggal bersama yokai seperti Evil Eye sudah tidak masuk akal. Dia berharap agar Seiko segera memanggil Ben Hayashi kembali demi mengusir Evil Eye. Ketika Manjiro hendak berlalu, Seiko segera menghentikannya. Seiko berkata bahwa kali ini sikap Manjiro benar-benar dingin. Namun Manjiro hanya ingin mengungkapkan kebenarannya. Ditambah lagi realitas permasalahan kali ini sudah di luar batas. Sementara itu di dalam kamar, Okarun berlatih meninju sendirian dengan bermodalkan buku tutorial meninju. Tindakan Okarun ini menarik perhatian Nenek Turbo. Makhluk berwujud kucing itu bertanya-tanya, mengapa sampai segitunya Okarun ingin menjadi kuat. Okarun pun menjawab bahwa amarah di dalam hatinya tidak kunjung menghilang. Pemuda berkacamata itu ingin sekali membuat perhitungan dan membantai Evil Eye hingga babak belur. Setelah melihat keseriusan Okarun, Nenek Turbo lantas bertanya apakah Okarun ingin jadi kuat atau hanya sekedar ingin belajar tinju. Dengan tegas Okarun menjawab kalau dia ingin belajar tinju agar jadi semakin kuat. Tapi Nenek Turbo berkata bahwa teknik tinju tidak akan membuat Okarun lebih kuat. Dalam kekuatan fisik dan teknik,
Evil Eye jauh lebih unggul daripada Okarun. Kecepatan Evil Eye juga bukan kaleng-kaleng, dan di sini Nenek Turbo juga sudah mengakuinya. Dikarenakan Okarun memaksa, Nenek Turbo pun mengajaknya pergi ke suatu tempat. Yokai itu akan mengajarkan cara agar Okarun jadi semakin kuat. Selain itu, dia juga tidak suka jika Okarun lemah, apalagi Okarun sudah menggunakan kekuatan rohnya. Ternyata mereka pergi ke sekolah, dan lebih parahnya lagi, Aira malah ikutan datang karena penasaran dengan apa yang akan dilakukan Okarun. Aira tidak mau pergi jika Okarun tidak menjawab pertanyaannya. Nenek Turbo pun memaksa Aira pulang karena mengganggu urusan orang. Jelas saja Aira kesal dan tidak terima. Gadis itu lantas berubah menjadi mode yokai dan menantang Nenek Turbo berduel. Mereka berdua pun langsung cekcok, namun untungnya segera dihentikan oleh Okarun. Suasana sekolah malam ini benar-benar sunyi dan menyeramkan. Okarun, Aira, dan Turbo nampak memasuki ruangan klub musik yang cukup luas. Mata Okarun tertuju pada beberapa gambar wajah tokoh musikal di masa lalu. Di sini Aira malah pura-pura takut dan meminta perlindungan Okarun. Sedetik kemudian Turbo memainkan piano, dan dia meminta Okarun mengikuti irama yang dimainkannya. Di sini Turbo menjelaskan bahwa ritme gaya bertarung Okarun sangat lambat. Jika dibandingkan, ritme ini jauh lebih lemah dari Evil Eye atau bahkan akrobatik Silky milik Aira. Ritme Okarun juga terlalu monoton. Oleh karena itulah Turbo menyarankan agar Okarun dapat memasukkan beberapa gerakan lain dalam satu ketukan. Jika Evil Eye dan akrobatik Silky bisa melakukan 4 gerakan dalam sekali ketukan, maka Okarun harus bisa lebih dari itu. Semuanya pun tiba-tiba kaget karena piano berbunyi sendiri. Sejurus dengan itu, tiba-tiba saja muncul sesosok yokai yang memanggil rekan-rekannya dengan suara orkestra keras. Nampaknya mereka sangat jengkel dengan suara kotor yang dikeluarkan oleh Okarun dan yang lainnya.